Assalamualaikum. Bisa kita coba panggil, karena tetap ada seperti magnet. Ada sesuatu yang menarik aku untuk datang ke sini. Apa itu? Pendulum tadi menolak kita untuk pindah ke ruangan ini. Tapi nggak tahu kenapa aku malah tetap pengen banget untuk eksplor di sini. Karena menurutku sosok kakek-kakek yang dari tadi ngikutin kita, yang bahkan mendorong tubuh aku untuk tetap menghandle diri aku, itu dia. Jadi menurutku ini positif. Cuma aku belum dapat ceritanya tuh apa penyebabnya dan sebenarnya siapa dia. Aku harus cari alat untuk komunikasi. Aku minta air. Minta air, Tim. Aku tahu kenapa kita dibawa ke sini. Kenapa? Di bawah sini, persis di ujung sini, benar-benar di ujung sini, di bawahnya ada taring hewan. Taring hewan yang sengaja dikuburkan. Dengan tujuan dulu itu sepertinya kepercayaan atau tujuan yang baik. Sosoknya itu kakek-kakek. Dan apabila dia berubah wujud, dia juga akan menjadi hewan. Harimau putih. Di sini ya penghuninya ada jenggot. Dia bisa berubah menjadi macan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Bapak bertemu macan, itu tidak mungkin physically melihat sosok macan. Tapi mendengar langkah dan juga auman. Auman Fasya. Karena ini jelas banget. Terus Kak Frisly, ciri-ciri dari sosok kakek ini seperti apa? Kakek-kakeknya itu memakai kain putih yang tadi aku bilang. Jadi ini bukan berbentuk seperti baju. Tapi ini kain yang memang sengaja dililitkan menyamping. Itu full dililitkan di badannya. Memakai penutup kepala seperti semacam udeng. Jadi penutup yang terikat secara jelas. Terus bagian di tangan sini, bagian sini itu ada seperti lempengan emas yang mengikat. Itu jelas banget. Dan kenapa dia sangat menjaga lokasi ini? Itu karena memang ada bagian dari hewan itu yang ditanamkan. Tapi ini secara positif ya Fasya. Karena balik lagi sebenarnya kalau berbicara siapa yang menanamkan, ini tidak ada kaitannya dengan para pembangun atau orang yang mempunyai tempat ini. Jadi mungkin orangnya juga nggak tahu apa-apa tentang makhluk ini. Oke, terus siapa Kak Frisly yang menanamkan taring itu di tempat ini? Nggak, ini dapat banget alasannya itu sebenarnya bukan siapanya Fasya. Karena memang jalur daerah sini itu dulunya itu bisa kita bilang seperti jalur pendekar atau orang-orang yang memang menjaga kawasan dari menutupi dari para seperti musuh. Jadi ketika katakanlah kita musuh, kamu mencoba masuk ke jalurku, kamu nggak akan melihat kalau daerahku adalah perkampungan. Tapi itu bakalan ditutupin, jadi seolah-olah kamu ngeliat bagian kita tuh masih hutan. Padahal itu adalah tempat ini. Itu suara dari dalam bukan sih? Iya, dari dalam sana. Ada suara ya? Marah kali yang lainnya. Ya berarti memang tujuannya untuk itu. Tapi berarti sosoknya sendiri itu adalah sosok yang positif. Positif. Aku yakin sosok ini positif. Benar-benar positif banget. Gak ada kaitannya juga tentang segala macam kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Dan sosok ini juga sepuh yang sangat dituakan. Masih menjadi teka-teki lagi buat aku. Kalau tadi bapaknya menjelaskan bahwa pernah melihat sosok macan. Adanya sosok perempuan memakai baju merah, itu benar adanya. Sosok perempuan yang tadi komunikasi juga jelas banget nunjukin secara fisik seperti itu. Tapi kalau macan ini mungkin jelmaan dari sosok kakek yang berada di sini.
Beliau lebih senang dipanggil Abah. 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 Tapi Kak Frisly, si Abah ini gimana respon makhluk sekitar di tempat ini yang memang negatif dan mengganggu ke si sosok Abah ini? Karena kan memang sosok ini kan seperti yang Kak Frisly bilang sangat positif. Betul. Kalau dibilang responnya sebenarnya yang dari tadi sosok perempuan yang memegang satu sosok laki-laki, sosok berwarna merah dengan keadaan perut yang memang besar dan keadaan mata yang seperti melotot. Iya. Dan juga sosok lainnya yang menurut aku itu cukup mengganggu. Mereka cuma bilang marah karena tempatnya dihancurkan. Dan kata Abah, ada satu barang bukti yang bisa kita temukan di luar dari bangunan ini. Barang bukti apa maksudnya Kak Frisly? Mungkin rumah yang dimaksud si Fasya. Oh, rumah yang dihancurkan itu? Betul. Karena sosok ini cuma bilang amarahnya itu terbentuk karena rumahnya itu dihancurkan dan tidak menemukan rumah lainnya. Oh, dan itulah penyebabnya mereka ada di tempat ini dan mungkin mengganggu. Ya, coba kita cari. Harusnya ini ya, tapi Kayu-kayu ini, pohon-pohon ini maksudnya? sini Fasya. Ini. Oke. Beringin dengan usia ratusan tahun. Ini sudah ada dari sebelum pembangunan. Dan dari awal pembangunan tidak dihancurkan atau tidak ditebang. Karena memang dari mulai pembangunan tempat ini tadi Bapak bilang 80. Iya, 1980-an. Kalau ini dari sebelumnya lagi Fasya. Masih kita bilang beringinnya benar-benar lebat. Dan ternyata pintu dimensi yang dari tadi kita bahas itu berasal dari sini. Tapi nggak tahu kenapa. Sebenarnya mungkin ini juga sharing dari aku ya Fasya. Iya. Ketika adanya pohon beringin yang mempunyai eksistensi dari makhluk yang besar. Dan makhluk-makhluknya itu memang ramai menghuni di satu pohon ini. Menurutku yang menebang itu memang harus orang yang sepaham atau orang yang mengerti. Karena kalau yang menebang itu orang yang tidak paham, itu maaf ya, tapi bisa mengakibatkan sakit, gangguan jiwa, Iya. bahkan sampai meninggal. Nah, iya itu yang aku tahu Kak Frisly, tapi kok pohon ini bisa ditebang ya? Karena kayaknya menurutku gangguan yang masyarakat pikir itu berasal dari tempat ini. Oh. Jadi mereka memang sadar kalau di pohon ini kan memang rimbun, Iya. Fasya. Dulunya tuh rimbun, terus ada benar-benar seperti ada ranting yang agak menurun. Di situ seringkali si sosok perempuan itu duduk. Menampakkan dirinya. Iya. Dan ini juga kan ada bekasnya ya. Dari potongan-potongannya. Yang dibakar ya. Makanya tadi si kakek juga menjelaskan, si Abah Iya. itu menjelaskan mengenai barang bukti. Iya, benar. Ini tuh setelah ditebang, ini tuh banyak banget loh bekas potongannya. Lalu dibakar, karena Fasya dapat banget gambarannya kalau setelah penebangan dari pohon beringin yang memang berada tepat di tengah-tengah bangunan ini, itu mengakibatkan si penebangnya itu sampai jatuh sakit. Oke, berarti Kak Frisly banyaknya makhluk atau sosok yang di dalam sana itu berasal dari pohon ini. Sebenarnya pintu utamanya itu memang dari sini. Pintu utamanya. Tapi Kak Frisly, apakah dari sebelumnya ditebang pohon ini itu sudah banyak gangguan dari sosok-sosok itu? Karena yang tadi aku bilang, jadi sebenarnya gini, kalau dibicarakan mengenai sosok yang paling dominan yang mengganggu adalah si sosok kakek, itu tidak benar. Sosok kakek justru adalah sosok yang sangat menjaga wilayah ini. Dan sosok itu tidak mungkin mengganggu para masyarakat sekitar atau bertujuan untuk menampakkan diri secara negatif. Tapi sosok yang lumayan mengganggu adalah residu energi dari sosok yang bunuh diri, yang menjadi korban, bahkan dari aliran pembuangan jenazah itu juga Fasya. Jadi itulah yang mengantarkan pohon ini menjadi rumahnya mereka. Dan sampai kapanpun, kali ini mereka masih terus mencari rumahnya.
Oke Kak Frisly, kita boleh nggak sih lanjut ngobrolnya di tempat lain, soalnya kayaknya kurang enak di sini. Boleh. Kita ke depan sana kali ya. Yuk. Oke Kak Frisly, aku rasa sudah cukup penelusuran pada malam hari ini, karena aku juga sudah mengerti tempat ini itu tutup ternyata memang karena adanya gangguan dari pohon beringin, yang dimana itu adalah portal dan juga mungkin bisa aku bilang tempat tinggal banyak sosok ya Kak Frisly. Sebenarnya Fasya maaf, tapi bukan penyebab tutupnya. Penyebab dari gangguan dari Gangguannya. mulai masih aktif gitu Fasya. Lalu juga kita bertemu dengan sosok mbah atau sosok kakek-kakek, abah, yang mungkin banyak orang pun salah kaprah ya soal si sosok itu. Mungkin dikiranya sosok itu pengganggu atau sosok itu menakut-nakuti, padahal yang dimana sosok itu malah menjaga di tempat ini yang umurnya itu sudah sangat lama ya Kak Frisly. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GT.